Oke, terima kasih sudah diingatkan. Ya, eh berarti berarti kalau ekspektasinya itu adalah apa? Ekspektasi dari L tadi integral dari supportnya ya, minta hingga sampai tak hingga XL berarti ya, L dikali fungsi ruangnya itu setengah, oh, setengah pangkat mutlak L ya kalau nggak salah ya. Oh iya benar. Mutlak L DL. Oke. Ya, kalau misalnya teman-teman bekerja dengan fungsi mutlak, harusnya dari matematik 1A, 2A atau KPB mungkin pernah dapat. Jadi ini kita bisa bagi dua ya. Kan fungsi mutlak itu sendiri itu bernilai dirinya sendiri. Kalau dia lebih besar sama dengan 0, dia akan bernilai negatifnya kalau dia kurang dari 0. Maka eh, integral ini itu sebenarnya kita bisa pecah jadi dua bagian kan ya. Dari minta hingga sampai 0, dikali setengah pangkat. Jadi kan ini jadi min L ya. Karena L-nya negatif di sini. Ini ditulis dulu lah ya. dl ditambah integral dari 0 sampai tak hingga dikali setengah pangkat min L. Oke, berarti integral yang pertama itu akan jadi dikali setengah pangkat L gitu ya. L ditambah integral yang kedua jadi 0 sampai tak hingga dikali ini L ya, sorry bukan L, bukan L nih. Pentapnya meninggal, mohon maaf kawan-kawan. Setengah pangkat min L dl. Ya, lo nyelesain integral yang ini, well, sebenarnya integral ini dan ini tuh sama ya. Tahu samanya dari mana? Kalau kita substitusi L sama dengan min L kan nanti dapat ya, benar. Dor. Ya, oke. Kalau misalkan kita substitusi L sama dengan min ya, U gitu misalkan. Berarti kan nanti integral yang ini itu akan jadi tak hingga sampai 0 min ya, dikali setengah pangkat U min DU gitu kan. Ya, pada akhirnya min ini akan membalikan batas-batas integral dan jadinya ini yang integral kedua. Jadi sebenarnya integral pertama dan integral kedua itu sama. Oke. Jadi cukup hitung salah satu, harusnya ngitung ini bisa lah ya. Tinggal pakai integral parsial. Nanti dapat integral ini itu setengah. Makanya ekspektasi dari L itu adalah setengah tambah setengah 1. Gitu. Ya, gua percaya ya yang ngambil TPM pasti kalkulusnya udah lulus. Jadi nggak bakal dijelasin lebih jauh kalau buat ngitung integral parsialnya. Oke, aman-aman sampai sini. Apakah ada yang bingung? Apakah ada yang paham? Nah, jadi kesulitan di sini itu sebenarnya karena tanda mutlaknya aja rata-rata. Ya, si tanda mutlaknya aja yang bikin beda gitu kan. Ya, kalau ngitung rata-rata dan variansi itu dari definisi juga dapat. Ya, oke. Variansi dari L itu
Itu adalah berarti integral dari min hingga sampai hingga X min ekspektasi dari X kan 1 ya, di atas 1 kuadrat dikali fungsi kepadatan peluangnya E pangkat min mutlak L dl ya. Ini L ya, sorry, bukan X. Ya, nanti dapat ini kan berarti min ini L kuadrat dikurang 2L ditambah 1 dikali E pangkat mutlak L dl. Ya, nanti ngitung integral ini yang jadi L kuadrat dikali E pangkat mutlak L itu juga integral parsial. Ya, min 2L, pangkat min L juga integral parsial, sama toh dengan yang ekspektasi. Dan yang ini juga itu integral biasa gitu. Atau kalau misalkan teman-teman mau nyari variansinya itu dari ekspektasi. Kan variansi dari L itu adalah ekspektasi L kuadrat dikurangi ekspektasi L dikuadratkan ya. Ini juga bisa. Yang ini itu kan nanti ekspresinya adalah integral min hingga sampai hingga L kuadrat E pangkat mutlak L dl ya. Yang ini tadi kita udah dapat. Hilang. Hilang lagi ya. Astaga. Yang ini kan tadi udah dapet yang ini. Wait, kok nggak keluar? Ya, yang ini kan 1 tadi. Dan yang ini bisa teman-teman pecah kayak tadi juga dari min hingga sampai 0. L kuadrat pangkat L dl ditambah integral dari 0 sampai hingga L kuadrat pangkat min L dl. Ini integral parsial 2 kali, nanti dapat hasil dari ini itu 2 kalau nggak salah ya. Ya nanti teman-teman bisa hitung lah kalau integral. Oke. Nah. Yang kedua itu adalah tentukan batas atas untuk P mutlak L. Oke, P di sini peluang ya. Peluang bahwa mutlak L lebih dari sama dengan 5 dan bandingkan dengan nilai peluang yang sebenarnya. Oke. Ya, sebenarnya di sini L dengan peubah acak L dan peubah acak mutlak L itu sama ya sebenarnya. Karena fungsi peluangnya juga yang ini setengah E pangkat mutlak L, yang ini setengah E pangkat mutlak L. Dan turunan dari fungsi mutlak itu kan sebenarnya tinggal tanda kan ya. Nah, udah belajar di pengantar belum? Fungsi signum gitu. Toh mutlak 2 kali itu akan jadi mutlak lagi gitu. Jadi untuk yang ini sebenarnya bisa kita pakai ketaksamaan Markov untuk menentukan batas atas. Ya, udah belajar kan di TP kan ya? Ketidaksamaan yang penting-penting ya setidaknya tahu Markov, tahu Chebyshev lah. Mungkin kalau ketaksamaan yang lain kayak ketaksamaan Jensen, ketaksamaan Sinev itu ya kayaknya jarang keluar deh. Ya, yang penting 2 itu aja, ketaksamaan Markov dan ketaksamaan Chebyshev. Apa itu, Kak? Ketaksamaan dua-duanya itu sama ngomongin batas atas peluang. Jadi kalau misalkan kita punya konteksnya itu nilai peluang berapa gitu, dia dari misalkan dari fungsi peluang apa, dari distribusi apa, tapi ngitungnya susah. Nah, daripada dihitung langsung kita bisa menetapkan batas atas. Udah belajar kan di pengambil kan yang disebut batas atas apa yang ngomongin supremum nanti. Oke. Nah, dalam teori peluang, batas atas itu bisa kita tentukan dengan ketaksamaan Markov dan ketaksamaan Chebyshev. Ketaksamaan Markov ini dia akan dia menggunakan ekspektasi.
dalam ekspresi ketaksamaan. Sedangkan ketaksamaan Chebyshev dia akan menggunakan variansi. Ya. Apa bunyinya? Ketaksamaan Markov itu berbunyi batas atas dari nilai peluang tertentu X besar A gitu ya. Ini akan pasti lebih kecil atau sama dengan, makanya disebut batas atas ya, karena dia terbatas di atas, si mulutnya ke kanan. Nilai ini akan lebih kecil dari batas atasnya, makanya disebut batas atas. Peluang bahwa X lebih kecil dari A itu akan lebih kecil atau sama dengan ekspektasi dari X dibagi A. Oke. Dan perlu diingat bahwa kedua ketaksamaan ini mengasumsikan bahwa X itu adalah perubahan acak non-negatif. Makanya di soal diberikan tanda mutlak jadi itu supaya menjamin bahwa perubahan acak yang kita tinjau itu non-negatif. Awalnya kan sebenarnya si L ini kan perubahan acaknya itu di sepanjang real ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, awalnya kan ini. Nah, makanya dikasih mutlak di sini supaya kita bisa menggunakan ketaksamaan Markov atau ketaksamaan Chebyshev. Bisa dua-duanya. Nggak ada masalah. Oke, kalau menggunakan ketaksamaan Markov berarti peluang mutlak L lebih dari 5 itu pasti akan lebih kecil dari ekspektasinya. Ekspektasinya tadi dapat dari yang A itu 1 per ininya 5. Ini salah satu batas atas yang bisa kita ajukan. Oke, ketaksamaan Chebyshev itu berbicara Chebyshev itu bahwa peluang sebuah perubahan acak dikurang rata-ratanya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman bayangin itu ada perubahan acak itu dikurangi rata-ratanya, berarti itu kan kita berbicara terkait jarak ya. Jarak dari realisasi perubahan acak ke rata-ratanya. Oke. Ini itu lebih dari atau sama dengan kelipatan dari standar deviasi si X. Batas atas dari ini adalah 1 per kelipatannya kuadrat. Dengan K-nya itu, K-nya ini idealnya real positif ya. Cuma untuk di TP yang ditinjau itu K-nya lebih besar dari 1. Oke. Nah, kalau pakai yang ini agak susah nih karena berarti kan peluang mutlak X dikurang tadi kan ekspektasinya 1 ya. 1 ini K-nya itu sebuah kelipatan dikali standar deviasinya akar 2 tadi kan anggaplah variansinya 2 gitu. Tadi kalau nggak salah itu mesti 2. Bukan tadi. Tahun lalu kalau nggak salah itu 2. Ya, kalau misalnya teman-teman udah hitung tolong kasih tahu aja lah ya. Si variansinya berapa. Ini nanti akan lebih kecil sama dengan K kuadrat gitu. Sedangkan ketaksamaan yang pengen kita tinjau itu adalah peluang L lebih dari 5 ya. Sorry, nggak ada sama dengan lebih dari 5. Ini kita pengen menentukan batas atasnya. Ini agak lebih susah sih. Karena ini ada min satunya di sini. Dan ini tuh susah dikeluarin dari tanda mutlaknya. Jujur sih, nggak kepikir sih. Jadi saranku sih pakai yang Markov untuk menentukan batas atasnya. Oke, apakah menjawab? Mungkin ya, sorry ya. Jawab ya. Oke, thank you. Kalau misalnya ada nanya apa-apa, sama-sama nanya apa-apa langsung potong aja, bukan nih terus Kak kok kenapa gitu. Bisa aja gue salah gitu ngasih penjelasannya. Bisa aja gue salah. Ya, potong aja. Jangan sungkan, jangan sungkan kalau mau motong. Terus gue juga bakal mungkin outline generalnya aja sih kalau ngitung-ngitung ya gue juga jujur cacat ngitungnya ya. Jadi daripada gue sesat gitu kan, ya gue percaya teman kawan-kawan bisa kok kalau untuk itu. Oke.
Next, itu kita ada request nih, mumpung tadi bahas Chef. Sebentar ya. Mumpung tadi bahas Chef. Atau teman-teman diajarin ketaksamaan Chef di kelas tuh gimana? Ada ilustrasinya nggak? Jujur ilustrasi itu sangat membantu. Kalau nggak ada ilustrasinya nangis sih jujur. Jadi kalau misalkan ya teman-teman udah tahu lah ya distribusi normal dari adat ya. Jadi gue bakal pakai aja gitu meskipun di TP belum ngomongin normal sih harusnya. Harusnya. Ya, misalkan kayak distribusi normal gini. Ya, ini kan mu-nya nih. Ini mu-nya. Berarti kan kalau misalkan X-nya itu di sini atau di sini ya, mohon maaf ya jelek banget ini. Ini itu kan jarak dari X dikurang mu kan. Mutlak gitu ya. Kita pengen tahu luas ini itu kan peluang ya, peluang kan luas. Itu batas atasnya berapa? Berapa gitu sih coverage maksimum dari daerah ini gitu. Daerah ini kan jarak ya dari mu berjarak berapa gitu, berjarak berapa itu x min mu jaraknya. Ini kan realisasi x-nya gitu. Ini kan x ini x tambah ini min x, ini x tambah mu, ini min x tambah mu gitu. Berapa jaraknya? Ya, mungkin juga kalau teman-teman dulu di Anda pernah dengar yang apa kata-kata magic. Bukan kata-kata sih. Yang angka-angka magic atau pernah dengar nggak yang 68,3%, 95,1%, 99,7%. Nah ini dari Sebisep sebenarnya. Cuma untuk distribusi normal. Ini berkorespondensi dengan 1 sigma, ini berkorespondensi dengan 2 sigma, ini berkorespondensi dengan 3 sigma. Jadi kalau misalkan panjangnya ini lebarnya 1 sigma nih ke sini, ini x apa mu ditambah sigma, ini mu dikurang sigma. Nanti dapatlah luasnya itu paling montok, batas atas paling besar itu 68,3%. Oke, nah kalau buat soal ini, mungkin diulang lah ya. Tadi itu ketaksamaan Chebyshev itu berbunyi peluang bahwa jarak dari realisasi dengan rata-ratanya itu adalah mungkin lebih besar atau sama dengan kelipatan dari standar deviasi itu memiliki batas atas 1/k². Dengan K-nya lebih besar dari 1, X-nya itu variabel random non negatif. Oke. Nah, mu-nya di sini punya siapa? Sigma di sini punya siapa? Mu di sini itu punya X. Sigmanya sendiri itu juga punya X. Mu X, sigma X. Jadi teman-teman jangan bingung. Kalau misalkan di sini X bar, di sini X bar itu katanya penjumlahan dari X1, X2, X3 sampai Xn dibagi N alias rata-rata. Ya, kalau di Andat juga bahasa Andat mah ya harusnya udah ngambil Andat kan ya. Itu sampel, rata sampel min. Oke. Jadi mu yang dipakai di situ itu adalah nih si mu ini nih, si mu ini itu adalah mu X bar. Variansi yang dipakai juga variansi dari X bar. Kalau ini dan ini itu punya masing-masing si XI. X1 punya rataan mu, X1 punya variansi 9. Tapi X bar belum tentu rataannya mu dan belum tentu variansinya 9. Suka ketukar-tukar tuh di situ. Hati-hati. Bukan ketukar sih jatuhnya, suka bingung.
Ini pakai mu-nya siapa? Ini pakai sigma-nya siapa? Ya, oke. Jadi sebelum kita pakai nih si ketaksamaan Chebyshev-nya, kita cari dulu dong mu X bar-nya itu berapa. Kita pakai notasi yang lebih bagus lah ya. Ekspektasi dari X bar, ya si mu X bar kan, rata-rata dari X bar, itu adalah rata-rata dari X bar itu sendiri kan tadi X1 ditambah X2 tambah titik-titik tambah Xn per N ya. Oke, sifat ekspektasi gimana? Sifat ekspektasi itu adalah linear, satu, dan dua, dia juga linear terhadap konstanta. Apa artinya? Si 1/n ini kan dia tidak ada sangkut pautnya dengan variabel random X-nya kan. Ini bisa kita pindah ke depan. Di setengah 1/n dikali ekspektasi X1 tambah X2 tambah sampai Xn. Ini juga udah belajar di Andat ya. Terus juga yang dimaksud dengan ekspektasi itu linear, kita bisa tulis ini adalah 1/n dikali ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 dan seterusnya sampai ekspektasi Xn. Oke. Ekspektasi dari X1 itu tadi kan mu. Ya, kok hilang? Waduh. Kok nyebelin. Ini kan tadi mu. Ini juga ada mu. Ini sampai mu. Mu-nya ada sebanyak bacaknya, sebanyak ukuran sampelnya N tadi kan ya. Jadi 1/n dikali N dikali mu. Dan kebetulan ini hasilnya mu. Bukan kebetulan sih. Emang hasilnya mu. Jadi kalau misalkan kalian punya sampel acak yang diambil dari distribusi dengan rata-rata mu, pasti sampel acaknya juga rata-ratanya mu. Oke. Variansi dari sampel acak, ini kan berarti tadi variansi X1 tambah X2 tambah bla 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 sampai Xn per N ya tadi ya. Nah, kalau variansi, misalkan dia mau ditarik keluar, si 1/n-nya ini, kalau ekspektasi kan langsung ditarik keluar nggak apa-apa. Kalau variansi itu harus dikuadratkan. Kuadratnya dari mana? Yang variansi kan definisinya kan ekspektasi yang tadi kan ekspektasi X min mu kuadrat kan ya. Ini ada kuadratnya nih. Makanya kalau dia keluar dari variansi juga ada kuadratnya. Udah belajar di TP juga harusnya. Ya ini variansi X1 tambah X2 sampai Xn. Dan dia juga linear, bisa dipisah 1/n kuadrat. Varian ini kali variansi dari X1 ditambah variansi X2 dan seterusnya. Sampai variansi Xn ya. Oke, nanti dapatlah ini 1/n kuadrat variansi X1. Katakanlah tadi sigma kuadrat tambah ini sigma kuadrat. Ya, di soal 9, di soal 9. Tapi kita coba turunin secara umum dulu ya. Ini sigma kuadrat dan seterusnya. Ada N biji kan ya di sini. Sejumlah sampelnya tadi si sigma kuadratnya. Makanya kita dapat variansi dari sampel acak itu adalah sigma kuadrat per N. Oke, ada yang bingung? Ada yang paham? Ada yang bingung, ada yang paham. Kalau yang paham, dimohon ketik 1 di kolom chat. Sampai sini aja dulu. Sebelum kita pakai kesamaan Chebyshev, kita harus tahu dulu ekspektasi dari X bar dan variansi dari X bar apa. Kak mau nanya dong, Yes, yes, mangga. Kenapa? itu kan tadi 1/n kuadrat kan dia udah keluar tuh, terus Mm-mm. ya jadi variansi X bar sama dengan sigma kuadrat per n tuh asalnya dari mana?
Oke, diulang lagi layout. Sampai sini aman berarti ya, sampai sini. Kemana? Aduh, sorry. Mana kursorku? Sampai sini aman berarti. Insya Allah. Jangan dijawab. Jawabannya paham atau enggak? Oke, oke. Tadi kan tadi udah keluar nih. Tinggal variansi X1 tambah variansi X2 sampai variansi Xn kan. Kan variansi bisa dipisahkan. Ini bisa kita hitung satu-satu variansinya kalau udah kayak gini. Ya, tadi variansi X1 kan sigma kuadrat. Variansi ini juga sigma kuadrat. Kan dia diambil dari sampel acak. Ngambil dari sampel acak itu, jadi misalkanlah bayangkan kalau kamu punya wadah, si nilai-nilainya itu mengikuti distribusi tertentu. Pasti ekspektasi sama variansinya bakal sama dong. Kan sampelnya dari populasi yang sama. Ya, oke. Yang beda di sampel itu cuma realisasinya yang beda. Tapi sifat-sifat yang melekat pada distribusinya itu tetap sama. Jadi ini dia sigma kuadrat, ini sigma kuadrat, ini juga sigma kuadrat. Ada sebanyak si sampelnya kan, ukurannya kan N tuh, dari 1, 2, sampai N ya. Makanya ini kalau dijumlah jadi kan ada sigma kuadrat sebanyak N kan, makanya ini N dikali sigma kuadrat. Seper N kuadrat dikali N dikali sigma kuadrat, hasil akhirnya adalah sigma kuadrat per N. Gitu. Aman-aman. Jadi kawan Alfi aman, apakah aman? Oh, jadi itu dari N dikali sigma kuadrat per N kuadrat, makanya dia hasilnya sigma kuadrat per N gitu. Yes, betul. Betul. Aman berarti ya? Aman-aman. Oke. Nah, udah dapet nih si nilai-nilainya, baru kita bisa pakai kesamaan di Chebyshev-nya. Peluang. Jadi apa? X bar dikurangi mu. Mu X bar ya. Mu X barnya tadi kita udah dapat mu kebetulan. Yang di sini loh. Tadi yang ini. Mana tadi? Yang ini. Ya, ini dihapus dulu deh. Nanti yang bigu. Ini kan ya tadi. Ini akan lebih besar. Ada sama dengannya. Oke. Ya bisa ada sama dengan atau enggak. Continue kan di sini. Konteksnya jadi aman. Ini dikali K. Sigma kuadrat. Sigmanya ini. Sigma kuadrat per N. Itu lebih kecil dari seper K kuadrat. Oke. Kita diminta menentukan peluang. Ini X bar dikurang mu. Itu dia pengen berapa tadi? Dia pengen si jaraknya itu 0,01 katanya. Si jarak ininya. Ini 0,01 tapi luasnya itu lebih kecil dari 0,05. Ya, berarti kan ini sebenarnya sistem kesamaan aja ya, bener ya. K dikali sigma kuadrat per N itu kita pengen 0,01. K K kuadratnya itu berarti berapa nih? 20 ya. Kan 1 per berapa sama dengan 0,05 berarti K kuadratnya 20. Ya, ini sistem aja. Tadi juga dikasih katanya sigmanya 9. Berarti ya langsung substitusi aja lah ya. Berarti ini kan akar 20. Kita substitusi yang persamaan kedua ke persamaan pertama. 2 ke 1. Akar 20 dikali 9 per N itu harus sama dengan seper 100 ya. Berarti N-nya itu adalah, ini pindah sini akar 20 dikali 9 kali 100. Berarti sampel yang kita butuhkan itu minimal ya, minimal akar 20 itu sekitar berapa? Ya bisa dihitung lah, segini gitu, 900 akar 20. Ya ini teman-teman boleh bawa kalkulator berapa gitu hasilnya. Oke? Gitu. Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak? Aman nggak?
ya semoga aman dah. Kalau nggak ada yang ngomong mah, ya saya agak aman. Oke, next. Ada request lagi. Eish. Nah, katanya, soal mati ya. Oke. Terdapat suatu informasi untuk membaca X bagi berikut. Oh, ini M nih fungsi pembangkit momen ya, kayaknya. Kayaknya. Variansi X-nya 3/16 dan A-nya setengah. Tentukan ekspektasi dari X. Oke. eh Kalau dapat soal kayak gini ya, kita harus tahu dulu dong ya alat-alat. Sorry. Tools-tools yang relevan. Tools yang relevan di sini itu adalah fungsi pembangkit momen, terus variansi, dan lagi-lagi ekspektasi. Ya, variansi ekspektasi mah udah hatam lah ya, belajar statistik. Oke, dari fungsinya sih ini kelihatannya diskrit. Oke. Asumsikan kontinu. Nah, hmm, nah, pertanyaannya sebenarnya si X ini tuh apakah dia diskrit atau kontinu? Kan nggak ketebak ya dari fungsi pembangkit momennya sebenarnya. Karena kan pasti treatment kita beda kan untuk discrete, caranya gimana, untuk continue gimana. Tapi ini kalau teman-teman kenal, ini discrete sebenarnya. Ini discrete. Kenapa discrete? Karena dia ada A. Bentuknya tuh gini. AET tambah BE pangkat 2T. Kenapa bisa tahu discrete, Kak? Nah, kita kembali lagi ke fungsi pembangkit momen. Defisitnya itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX gitu ya. X-nya besar kalau bacaknya X. Ini sendiri kalau misalnya dia discrete itu adalah penjumlahan. Oh, sorry, jangan N. Jangan N. Ini penjumlahan. Ya, ini definisi ekspektasi lagi ya. E pangkat TX dikali nilai peluangnya kan. Peluang X di titik X. Ini kita lari dari X-nya 0 sampai support dari X-nya sendiri. Berapa gitu. Ya, kalau misalkan dia terhingga, ya berarti nanti X-nya ini bakal jadi deret hingga gitu. Ini secara umum support dari X. Ya, nah, ini dicek. Misi Kak masih boleh rek soal ini nggak? Boleh, boleh. Langsung aja. Kirim aja. Ya, Kak, kalau lo bisa tahu ini discrete gitu. Karena ya, bentuknya aja kayak gini. E pangkat TX. X-nya kan jalan dari 0, 1, 2. Asumsikan. Karena ya discrete. Misalkan dia 0, misalkan kalau dia 0 ya kita discrete, berarti kan fungsi pembangkit peluangnya E T kali 0 lalu dikali peluang X sama dengan 0 ditambah E pangkat T dikali 1 dikali peluang X sama dengan 1 dan seterusnya. Bentuknya mirip gak nih? Bisa kelihatan gak bentuknya mirip? Ya, mirip kan ya. Jadi sebenarnya si X itu dia adalah discrete dengan peluang A. Sorry. X itu dia bernilai 1. Kebalik, mohon maaf. 1 dengan peluangnya itu A. Dan bernilai 2 apabila peluangnya itu adalah B.
Oke? Sampai sini deh. Ada yang bingung nggak? Kak, lu nembak ya itu fungsi pembangkit momen yang tiba-tiba jadi discrete gitu. Ya, you can call it educated guess. Karena kalau kita bekerja secara umum, fungsi pembangkit momen itu kan sebenarnya transformasi Laplace ya. Belajar di PPD, meninggal kan transformasi Laplace. Jadi ya, kita nggak pakai. Toh di kelas TP juga kan disuruhnya ngapalin kayaknya. Distribusi ini, fungsi pembangkit momennya ini. Pusing. Oke, kenapa tahu discrete? Karena dia penjumlahan nih. Terus ada suku E pangkat T, E pangkat 2T. Kalau misalkan, Kak, kenapa lu tahu cuma ada dua nilai itu yang mungkin? Karena kita tidak punya E pangkat 3T, kita tidak punya E pangkat 4T, dan seterusnya. Kak, kok lu bisa kepikiran nentuin ini discrete atau continue? A good rule of thumb untuk mengerjakan ya soal-soal TP dan kedepannya kalau kalian di kakak statistiknya TP, Statmat, Prosto, mungkin yang aktuaria nanti ngambil Modris, ngambil Sintas. Make sure kalian tahu kalian itu bekerja dalam distribusinya tuh tipenya apa. Discrete, continue, atau campuran. Karena treatmentnya beda. Ya, makanya tadi kalau dalam pikiran gua itu ini discrete atau continue sih. Kebetulan bentuk si fungsi pembangkit momennya tuh kayak gitu. Oh, ini discrete langsung. Kita tahu fungsi, nah kita tahu pembacaknya itu ini X bernilai 1, 2, peluangnya A dan B. Oke, ini salah. Ini harusnya 2 ya, bukan 1. Ya udah dari sini langsung ya dikasih informasi kedua. Oh, baru informasi pertama tadi. Informasi kedua, variansi X adalah 3/16. Well, oke. Tadi variansi dari X itu kan tadi untuk discrete ini adalah penjumlahan pada support X. X dikurang mu kuadrat dikali peluang X sama dengan X kecil di sini. Oke. Jadi kita tahu 3/16 itu adalah apa di sini? Support dari X-nya cuma 1 dan 2 ya, nilai yang mungkin cuma 1 dan 2. Jadi ini 1 dikurangi mu kuadrat dikali peluang X sama dengan 1 itu A. Dan ini ditambah 2 dikurangi mu kuadrat ini dikali B. Oke, udah habis Kak informasinya. Terus A-nya lebih dari setengah. Ya udah sih, A-nya lebih dari setengah. Gimana dong Kak? Ya, oke. Sebenarnya di sini kita punya A ditambah B itu pasti sama dengan 1 kan ya. Kan penjumlahan seluruh peluang pada support distribusi itu harus berjumlah 1. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita sorry, mana ya? Ini itu adalah oh hilang. Nggak keluar. Ini itu adalah 1 min A. Gitu ya. Oke. Gimana lagi? Mu-nya bisa kita cari nggak ya? Ya sebenarnya mu itu adalah 1 dikali A ditambah 2 dikali B. Ya ini well. A ditambah 2 dikali 1 min A. Nanti dapat berarti 2 dikurangi A ya. Ini bisa substitusi ke sini. Ini bisa substitusi ke sini. Substitusi ke sini, ini substitusi ke sini. Ini jadi kita dapat persamaan kuadrat dalam A kan ya. Nah, 1 dikurang 2 kurang A kuadrat dikali A. Gitu. Nah, jadi kubik ya. Tapi mungkin harusnya ini ada yang keluar. Jadi persamaan kuadrat nanti.
Nah, ya gue percaya kalau misalnya nyelesain persamaan kuadrat mah udah pada bisa lah pasti. Atau persamaan polinomial yang tinggi. Ini kan pangkat 3 nih, mentak-mentak pangkat 3. Udah bisa lah ya gitu. Jadi nanti dapat A-nya berapa. Oke. Ah, tadi ada yang aman nggak yang ini? Aman nggak yang ini? Oh ini udah. Kak, kalau misalkan diselesaikan ya biar nggak puyeng-puyeng mikir gitu bisa. Biar nggak gantung. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma takutnya buang waktu buat kaliannya. Pasti banyak soal kan yang bakal dibahas kan. Ya nggak apa-apa sih kalau mau mah. Kan berarti, oh my god. Wait ya. Apa sih kalau mau? 3/16 ini sama dengan 1 dikurang 2 kurang A kuadrat. Ini kurung ya. Dikali A ditambah 2 dikurangi 2 kurang A. Bener aja A ditambah 2 dikurang 2. Ya benar. 2A kuadrat dikali 1 min A. Ini kan jadi A tambah 1 kuadrat dikali A. Bener ya? 1 kurang 2 kan min 1. Min 1 dikurangi A kuadrat kan sama dengan ini. Ditambah ini jadi A kuadrat kali 1 min A. Ini kan berarti jadi A dikali A tambah 1 kuadrat tambah A dikali 1 min A. Ini 3/16 sama dengan A. Oh my gosh. Udah nggak biasa ngulik. 2A tambah 1 tambah A min A kuadrat. Ini habis. Jadi kita punya 3/16 sama dengan 2A kuadrat. Sorry. A ditambah A ya. Ini 3A kuadrat ditambah A. Jadi kan kita punya ini kali 16 semua 3 sama dengan 48 A kuadrat tambah 16A. Ya, nyelesai bersamaan kuadrat bisa kan? Pakai ABC. 0 sama dengan ini min 3. Nanti dapat ya mungkin ada solusinya berapa. Ya ini min 16. Harus dilanjutin ini. Jujur gue paling nggak bisa kalau ngitung. 16 plus minus B 16 kuadrat min 4 kali 48 kali min 3 per 96. Ambil solusi positifnya. Mungkin itu lebih dari setengah gitu di situ. Ya nanti nentuin ekspektasi dari X-nya. Ya tinggal masukin lagi nilai A-nya gitu. Yakin mau diselesain. Buang waktu sih jujur. Ya udah deh Kak, itu udah nggak gantung sih, aman. Sorry ya. Maksudnya ya biar biar kita bisa bahas soalnya lebih banyak lagi. Oke. Ya atau nggak mungkin kalian kalau sambil ngerjain lihat gua ada yang salah gitu ya. Siapa tahu hitungan gua juga salah tuh. Persamaannya jelek soalnya. Oke. Sebentar ya. Ada yang nanya lagi nih. Oh, ini soal legend nih kayaknya nih. Wakerly. Eh, oke. Hmm, independen let U1 dan U2 itu. Oke. Ini kan ada kita punya 2 random variable, terus juga ada transformasi ya di sini ya. U1 itu transformasinya tadi Y1 per Y1 tambah Y2. U2 itu transformasinya Y1 tambah Y2. Berarti kan oke. Kalau misalkan kita diminta join density of Y1 dan Y2. Oh, langsung aja nggak sih ini? Yang A dulu ya, sorry. Otak gue udah langsung lompat ke B, mohon maaf. Oke, wait. Untuk menunjukkan join density, ini join itu gabungan, density itu kepadatan. Fungsi kepadatan peluang dari Y1 dan Y2
Jadi kalau kita punya random variable Y1 dan Y2 itu independen atau saling bebas, maka fungsi kepadatan peluang gabungannya itu adalah perkalian dari fungsi marginalnya. F1 Y1 dikali F2 Y2. Ya, maka akibatnya dapatlah kalau fungsi kepadatan peluangnya begini, ya berarti ini nanti jadi 1/Y1 kuadrat dikali 1/Y2 kuadrat. Oke. Oh ada update. Sebenarnya yang ini aku cuma bingung dulu dinentuin batasnya aja sih Kak. Oh, oke, nentuin batas ya. Pasti. Bentar ya, baca soalnya dulu. Ya. Dengan ini Y1 kurang dari 1, gimana ya batasnya? Y1, oh lebih, sorry. Y1 itu lebih dari 1. Y2 lebih dari 1. Untuk menentukan batasnya, ya batasnya ini kan penting ya buat ini kan. Ya. Kita lihat U2 dulu. Sebenarnya U1 itu tadi kan apa? Y1 dibagi Y1 tambah Y2. U2 itu adalah Y1 tambah Y2. Ya, U1 itu kan sebenarnya Y1 dibagi U2 kan. Ya, makanya kalau gua bakal lihat batasnya itu yang U2 dulu, lebih simpel. Karena tadi Y1 itu lebih besar dari 1 dan Y2 lebih besar dari 1, maka pastilah U2 itu sama dengan Y1 ditambah Y2 itu akan lebih besar dari 1 tambah 1. Y1 lebih besar dari 1, Y2 lebih besar dari 1. Makanya U2 ini batasnya, batas bawahnya 2. Oke, ya sampai situ dulu. Terus U1-nya kan Y1 dibagi Y1 tambah Y2. Ya, Y1 sendiri ini batasnya itu adalah 1. Y1 tambah Y2 batasnya itu tadi 2 kan batas bawahnya ya. Berarti karena dia posisinya di sini kan penyebut nih di bawah kan. Berarti nanti dia akan merubah ketaksamaan di sini. Jadi Y1/2. Ya, kalau minimal dibagi 2, ya berarti nanti dia untuk sebesar lebih besar-besar lagi bakal lebih kecil kan baginya. Ya, nangkap nggak nih di sini? Kenapa dia ini per 2, terus dia lebih kecil ini ya tandanya. Oke, ulang lagi. Tadi kan Y1 tambah Y2, batas bawahnya 2. Berarti kalau kita membagi sebuah kuantitas dengan yang batas bawahnya 2, nanti seluruh kuantitasnya itu akan punya batas atas. Karena ya paling kecil kita bagi 2 kok. Ya, kalau misalkan paling kecil harus dibagi 2, nanti akibatnya kan bilangannya nanti harus paling besar. Ya, kalau misalkan dibagi 2,5 atau dibagi 3 kan nanti jadi lebih kecil kan si kuantitasnya kan. Makanya dia jadi batas atas nanti. Oke, angkat. Tip. Nah, tadi si Y1 sendiri itu kan ini sama dengan Y1 ya. Y1 sendiri dia punya batasannya itu 1 kan, batas bawahnya ya. Batas bawahnya 1. Makanya nanti si U1 ini dia punya batas bawahnya setengah, batas atasnya ya nggak ada, batas terhingga. Kan Y1-nya sendiri kuantitas di pembilangnya itu kan bisa tak berhingga banyaknya. Ya. Oke. Nah, tapi jangan lupa apakah ini benar? Gua ngoreksi pernyataan gue sendiri dah, nggak benar. Ya, si Y1 tambah Y2 dia punya batas bawah 2, tapi jangan lupa dia punya batas bawahnya 0. Kenapa 0? Karena Y1 itu kuantitas positif, Y1 tambah Y2 minimalnya 2. Kalau misalkan ini dibagi
dengan bilangan yang sangat besar, dia akan mendekati 0 kan. Ya, makanya Y1 per Y1 tambah Y2 alias U1 dia punya batas bawah 0. Gitu. Nanti ini dia bakal ada setengah lagi di sini. Setengah. Ketika si Y1-nya minimum, terus U1-nya juga nanti dia bisa lebih dari setengah. Peta enggak. Tergantung pergerakan si Y1 sama Y1 Y2-nya. Nah, makanya di sini kalau di batas-batas yang ini ada 1/U1 lebih dari U2, yaitu sebenarnya dari sini. Terus batas U1 itu dari 0 sampai setengah, itu nanti dari, nah, ya, lalu 1/1 - U1 itu kurang dari U2. Ini itu dapat, oh ini kita belum ya yang batas atasnya 1 ya, sorry, tinggalan. Kenapa dia batas atasnya 1 ya? Apa dia batas atas? Oh, oke. Ini kenapa kita bisa infer batas atasnya 1? Karena Y1, sorry, ini aku tambahin di bawah ya. Jadi ini belum lengkap nih si ketasamaan ini belum lengkap nih, mohon maaf. Jadi si Y1 per Y1 tambah Y2, kan Y1 itu kuantitas positif, Y2 juga kuantitas positif. Dan dia bisa membesar sampai tak hingga. Pasti Y1 itu pasti lebih kecil dari Y1 tambah Y2. Karena Y2 positif kan. Ya, makanya ini kalau misalkan dia ini membesar sampai tak hingga dan yang ini membesar sampai tak hingga, pasti ini dia akan mendekati 1. Kalau kita anggap Y2-nya tetap. Ya, makanya di sini batas atas dari U1-nya itu untuk ketak samaan yang kedua itu lebih besar dari batas atasnya 1. Itu dari situ. Oke, jadi daerah-daerah yang mungkin itu kayak gini. Setengah U1 itu 1 dengan daerahnya ini 1/1 - 1. Oke, ya kalau joint density-nya ya batasnya mah aman lah ya. Kayak soalnya biasanya di kelas itu diajarinnya pakai daerah-daerah gitu kan. Takutnya kalau pakai daerah gitu untuk yang lebih ini kan sebenarnya kalau menurut gua lebih kompleks sih dari yang di kelas, contohnya di kelas. Angkatan gua ya, atau kalau kalian mungkin lebih bagus gitu. Dan salah satu caranya memang agak main aljabar di situ dan logika sedikit. Oke, aman ini batasnya. Oke, makin dikit ya orang-orangnya yang sedih nih. Ya udah lah ya, nasib. Kak, tadi yang 0 kurang U1 kurang 1. Oh, sorry, ada kurang 1 gitu? Nggak ada kurang 1, nggak ada kurang 1. Ketasamaannya jadi ada 2 daerahnya nanti. Dua daerah terpisah, yang ini sama yang ini. Kalau yang ini itu kita dapat kalau si Y1-nya itu ke arah minimum jadi kan Y1 minimum 1 kan, makanya dapat setengah di sini. Batas bawahnya kalau dua-duanya minimum, Y1-nya minimum, ini batas bawahnya 0. 0 sampai U1. Oh ya. Oke, ulang lagi lah ya. Tadi kan kalau udah dapat yang ini kan. Ya, kalau kita ambil Y1-nya itu minimum, ya mendekati 1 lah kan batas bawahnya 1 kan mendekati 1. Batas atasnya itu akan mendekati setengah. Dan kalau Y2-nya bebas ya bisa aja nanti ya 1/1 tambah apa gitu. Kalau ini mendekati tahingga kan nanti batas bawahnya 0 ya mungkin.
Makanya kita dapat ketasamaannya 0 kurang dari U1 kurang dari setengah. Untuk yang ketasamaan kedua, si setengah ini dia akan jadi batas bawah. Untuk memaksimumkan yang ini, kita misalkan ininya, ini mendekati tahingga, ini mendekati tahingga. Makanya rasionya bakal dekat-dekatan tuh kan ya. Batas atasnya jadi 1. Tapi nggak mungkin lebih dari 1. Karena Y1 itu lebih kecil dari Y1 tambah Y2. Gitu. Nah, si kuantitas-kuantitas yang ininya nih, yang ini sama yang ini itu ngikut dari ini. Tinggal dimasukin aja ke ketidaksamaan ya. Itu untuk nentuin batasnya. Oke? Okay? Ya sebenarnya memang di gambar itu juga nolong. Cuma ya nanti gambarnya kayak fungsi inverse gitu. Kalau kira-kira ya, rough sketch-nya gini. Terus ada U2 Y1 tambah Y2 kan linear. Ya, linear, ya, mungkin gini gitu. Nah, nanti kan ada dua daerah tuh, 1 dan 2. Makanya kita punya dua daerah nanti. Dan ini ya ini seper kan ini fungsi inverse kayak gitu. Gitu. Tapi jujur kalau untuk yang ribet-ribet gini sih gue nggak prefer pakai gambar. Karena gambar tuh bisa nipu jujur. Oke? Okay? Nah, kalau oke, okay, sama-sama. Ya, kalau untuk joint density-nya kalian cari Jacobi-nya, terus ya determinan dari Jacobi-nya terus dikaliin gitu ya. Fungsi peluang 1, fungsi peluang 2 dikaliin dan seterusnya ya. I think itu udah pernah di kelas standar ya. Untuk sketch region, oh ya, ternyata memang harus sketch region. Oke, ini dari fungsi peluangnya di sketch region ya. Yang mana yang di atas semua X. Gambarnya gimana dah? Agak-agak malesin sih jujur. Oke, nanti dapatlah nanti daerah-daerah ini aja nih yang dia lebih besar dari 0. Ya meskipun nggak harus digambar ya si F-nya nggak harus digambar tapi bisa pakai ya udah belajaran di SMA yang tanda uji gitu bisa diulang. Marginal density itu tinggal integralkan kalau misalnya marginal density U1 berarti integralkan terhadap U2. Apakah U1 dan U2 saling bebas tinggal dikali aja diuji. Cari marginal density U1, cari marginal density U2 dikaliin sama atau enggak dengan joint density-nya. Kalau sama berarti independen, kalau nggak sama berarti dia tidak saling bebas. Harusnya tidak saling bebas ya. Kenapa lu bisa jamin ini tidak saling bebas, Kak? Ya ini U1 sama dengan Y1 per U2. Ini jelas berhubungan nih, nggak saling bebas. Oke? Okay? Ya, tapi untuk menunjukkannya ini Y or Y not-nya ya bisa tadi pakai yang independensi. Jika independen, dia independen jika dan hanya jika ya nge-lag. Si fungsi gabungannya fx, y-nya itu adalah perkalian dari marginalnya. Oke? Okay? Ya. Ada lagi nggak? Kalau belum ada yang nanya lagi sih lewat itu. Ya. Materi kalian itu sampai PU Bacak bersyarat ya? Boleh tolong confirm nggak? Ini yang nanya ngomongin PU Bacak bersyarat soalnya. Kalau nanti kalian nggak diujiin kan ngapain gue bahas soal ini gitu. Wis. Jual hilang. Oke. Okay. Ya, kalau ngomongin PUBA acak bersyarat, ya misalkan ilustrasinya deh sebelum ke soal ya.
kita punya ini bidang X, Pubacak X, ini Pubacak Y, dia punya si X punya distribusi begini, si Y juga punya distribusi begini gitu misalkan. Biar bagus deh. Makin jelek. Mohon maaf. Makin jelek udah gini ini Y gitu ya. Ini kan jadi kayak bentuk gunung gitu ya. Ada gundukan dua. Kalau misalkan kita ambil X bersyarat Y, X bersyarat Y, berarti kita ngambil sebagian dari Y gitu ya. Sebagian dari Y itu si gundukannya bentuknya gimana? Nah, itu yang jadi distribusi bersyarat X bersyarat Y. Ya, misalkan Y bersyarat X sama dengan 1. Berarti di X sama dengan 1, itu si gundukannya tuh diambilin tuh. Dipotong gundukannya. Di X sama dengan 1, bentuknya kayak gimana. Nah, itu yang jadi distribusinya. Intuisinya gitu. Intuisinya begitu. Oke. Ya, secara fungsi peluang, itu fungsi peluang X bersyarat Y itu adalah apa? Fungsi gabungannya ya, X, Y dibagi FY. Bersyarat di Y. Ya. Nah, kenapa ini dibagi? Dibaginya FY doang. Karena tadi kita ngambil gundukannya itu ya sepanjang si Y-nya doang. Gitu. Oke. Kalau dalam peluang, ya notasi peluang juga ya teman-teman udah dapet deh harus ya. Kalau peluangnya itu kan jadi peluang ya berarti kan kalau dalam kontinu F besar gitu ya peluang X kurang dari sama dengan X diberikan Y sama dengan Y itu adalah peluang X misalnya dari X dan Y sama dengan Y dibagi peluang Y sama dengan Y. Oke. Ya, itu sekilas terkait conditional bersyarat, sorry. Oke. Nah, sekarang di sini ya yang ini jujur senjatanya agak beda kalau yang ini. Diberikan X itu adalah uniform 0,1. Wait, kalian udah belajar distribusi, jenis-jenis distribusi? Kayaknya belum deh. Terus Y bersyarat X itu adalah uniform X,2. Kan ekspektasi dari Y. Oke. Nggak tahu ya, udah belajar belum? Nggak ada konfirmasi. Udah lah ya, anggapnya belajar aja. Oke, untuk dapat ini ada dari teori peluang itu yang namanya teorema ekspektasi berganda. Jadi kalau kita ingin mencari nilai ekspektasi dari satu random variable, kita bisa mencari itu dari kondisionalnya justru. Jadi ekspektasi dari Y bersyarat X, dia dikondisionalkan terhadap X tuh. Kita dapat ekspektasinya. Kita dapat misalkan ekspektasinya di sini gitu ya. Di tengah-tengah sini. Terus di X sama dengan 2, ekspektasinya di tengah-tengah sini. Misalkan ini X sama dengan min 1, ekspektasinya di tengah-tengah sini. Nah, ekspektasi dari ini semua itu di rata-ratain lagi, diekspektasiin lagi supaya dapat ekspektasi di tengah sini nih sini. Nah, ini jadi ekspektasi dari Y terhadap X ini juga diekspektasiin lagi. Makanya disebut teorema ekspektasi berganda. Ada dua tuh ekspektasi. Nah, kan kita kalau tahu Y-nya secara langsung kan ya sebenarnya bisa pakai fungsi peluang, fungsi kepadatan peluang. Cuma agak ribet, lama. Saran gue sih pakai
ekspektasi berganda ini. Nggak tahu di kelas sudah belajar atau belum. Nah, kenapa pakai ekspektasi berganda? Karena kita tahu distribusi dari ini. Kita tahu, karena tahu distribusi dari Y bersyarat X, kita tahu nilai ekspektasi Y bersyarat X. Diberikan X, Y bersyarat X itu adalah ekspektasi, uniform itu seragam ya, distribusi seragam yang kontinu di sini, kalau ada selang gini. Uniform kontinu dari X sampai 2. Kalau teman-teman punya kubah acak X itu uniform A, B, itu nanti ekspektasinya adalah B dikurang A bagi 2. Ya, jadi dapat kalau dia Y bersyarat X itu adalah uniform X, B, maka ekspektasi dari Y bersyarat X itu adalah ini X, 2 ya, sorry. X, 2. 2 dikurangi X bagi 2 alias 1 min X per 2 ya. X-nya besar di sini. X-nya besar. Karena ini itu random variable. Y bersyarat X. Random variable dibersyaratkan dengan random variable. Makanya ekspektasi dari Y bersyarat X. Ini kan aslinya dari 2 random variable. Kita ekspektasikan terhadap Y. Maka sisanya tuh si X. Yang mengandung unsur acaknya di sini. Jadi ekspektasi Y bersyarat X itu masih random variable. Ya, jadi ekspektasi dari Y itu tadi kan ekspektasi berganda ya, ekspektasi Y bersyarat X. Maka ini adalah ekspektasi dari ekspektasi Y bersyarat X kan ini. Jadi 1 min X per 2. Maka ini kita dapat ya dari sifat ekspektasi 1 dikurangi setengah ekspektasi X kan ya. Sorry. Benar ya? Nah, X-nya sendiri berdistribusi uniform 0,1. Berarti rata-ratanya setengah. Ya, kan uniform 0,1 kan gini. Ini dari 0, ini 1. Ini ya. Ini di 1. Nah, rata-ratanya pasti di tengah-tengahnya dong. Ya, setengah. Dapatlah ini 1 kurang setengah kali setengah. 3/4. Oke. Mungkin ini bisa membantu nih nanti si teorema ekspektasi berganda ini nih yang pentingnya. Ya, ada yang bingung? Ada yang bingung? Belum ada kah? Toel. Tuk, tuk. Oke. Ya, kalau belum ada, mungkin kita bakal kelar lebih cepat lah ya kalau nggak ada yang nanya sampai 8:45 aja kalau udah nggak ada yang nanya. Ya, kalau misalnya mau nanya langsung aja kawan-kawan. Enggak. Materi boleh, soal boleh. Ya, sementara ada soal lagi sih. Belum. Oke. Ya, ini langsung direct ya. Kita pakai kata samaan Chebyshev. Udah langsung disuruh. Tadi bunyi kesamaan Chebyshev gimana? Peluang, jarak dari realisasi dengan rataannya itu lebih besar sama dengan kelipatan dari simpangan baku. Ini punya batas atas atau harus lebih kecil dari 1/k². Ya, itu kesamaan Chebyshev-nya. Ini banyak dipakai nih. Jangan dilupain. Ya, meskipun
Ya, TP lewat, nanti StatMat dapat ini lagi kalau ngambil. Jangan lupain. AKM memiliki, oke, ini pembacaknya apa di sini? Pembacaknya itu adalah volume air mineral ya. Volume air mineral. Ya, katakanlah volume airnya itu X. Oke. Memiliki rata min 1, mu-nya 1, dan simpangan baku sigma. Oke. Manajer perusahaan air mineral menginginkan proporsinya 90% dari air mineral yang produksinya, perbedaan volumenya, rata-ratanya. Perbedaan volume dengan ratanya itu merujuk ke sini, kurang dari 0,001 liter. Oke, dia ada kata kurang dari ya. Sedangkan yang kita punya lebih dari. Jadi bisa teman kawan-kawan modif dengan komplemennya aja kan ya. Sorry, dengan komplemennya ya. Ya udah belajar kan di Dasmat sama pengantin cara komplemenin gimana. 1/1 modal. Ini ya. Oke. Atau kalau misalkan dalam biasanya ada juga beberapa versi yang si sigmanya di luar ya. Sigmanya di luar itu nanti persamaannya kan kita tinggal substitusi ya si K-nya ini dengan ya misalkan di sini jadi let's say A gitu ya. Berarti kan ini K sigma sama dengan A. K-nya itu adalah A per sigma. Makanya ini nanti jadi lebih dari 1/1 per A per sigma kuadrat. Makanya ini jadi 1/1 min sigma kuadrat per A kuadrat. Oke? Ini juga ada versi lainnya ya yang nggak ada kelipatan sigmanya di sini gitu. Mungkin juga ya teman-teman bisa cari which form you are more comfortable with, yang mana yang lebih nyaman dipakainya. Oke. Katanya 90% dari air mineral diproduksi ini kan proporsi nih. Proporsi itu kan peluang ya. Berarti si ininya nih yang 90%. Si ekspresi 1 min sigma kuadrat per A. Ekspresinya nih. Nah, katanya jaraknya perbedaan volume dengan rata-rata kurang dari 0,001. Berarti si ininya nih yang 0,001. Udah, berarti 9/10 sama dengan 1 min sigma kuadrat per A kuadratnya 0,001 kuadrat. Jadi ini jadi 1/10 sama dengan sigma per 0,001 kuadrat. Nanti dapatlah sigmanya itu adalah 1000 dikali akar 1/10. Ya, berapalah ini bisa dihitung. Oke, begitu. Begitu. Ada yang bingung? Semoga tidak. Harapannya sih tidak. Kan nanti Sabtu ujian. Lagi yang aktu bareng ngotlin ujiannya. Kampus. Gimana kawan-kawan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada lagi nih request soalnya nih. Kalau belum ada ya udah tinggal cabut. Kak mau nanya boleh nggak? Boleh. Yang soal 2022 yang terakhir gimana ya, Kak? 2022 yang terakhir. UTS Iya, berarti itu yang sebentar ya. Soalnya tadi udah gue tutup belum? Sebentar. Yang wait. Yang terakhir tuh kan yang tadi ditanyain. Yang 20 bacak Y1 dan Y2 saling bebas memiliki udah fungsi. dibahas ya, Kak. Soalnya baru join. Oke, Kak. Nanti aku baca dari ininya. Makasih banyak, Kak. Oke. Ya. Tapi yang belum dibahas itu adalah yang bagian B-nya yang belum dibahas. Tadi yang A-nya udah dibahas. Yang A-nya udah dibahas. Yang B-nya yang belum. Bentar ya. Ya, tak copy aja ke sini sekalian.
Where do I save that? Di sini ya, di sini, di sini. Tadi yang A-nya yang baru dibahas, B-nya belum. Kok pindah dia? Tuh, mohon maaf ya, catatannya jelek, nanti gua rapiin enggak sih? Iya, ya gua rapiin. Nah, tadi kan ini ya. Ternyata yang A-nya sudah dibahas, B-nya belum. Ekspektasi dari U2 diberikan U1 sama dengan 1/4. Oke. Nah, nanti kan dari A itu udah dapat kan fungsi peluang bersamanya ya. FU1, U2-nya berapa? Gitu. Ini dalam U1, U2. Dapat ya berapa tadi ekspresinya di atas. Oh my God. Yang ini ya. Nah, oke. Karena kita diminta ekspektasi perubahan acak marginal, berarti kita cari dulu fungsi padat peluang marginalnya. U2 diberikan U1. Wait. U2 diberikan U1-nya berapa? Ini itu adalah integral. Supportnya berapa? Siap berapa tuh tadi U1 supportnya? U1 itu tadi kan dari 0 sampai setengah dengan fungsi padat peluang apa ditambah dari setengah sampai 1 fungsi padat peluang apa gitu kan ya. Ya, yang tadi di sini. Oke. Kenapa kok nggak digabungin aja, Kak? Ini jadi dari 0 sampai 1 gitu. Nanti teman-teman cobain hitung aja deh. Kalau misalkan integralnya digabungin, pasti nggak konvergen nanti integralnya. Oke, ini diintegralkan terhadap U1. Ini juga diintegralkan terhadap U1. Ya, ini U1 sama dengan 0, U1 sama dengan 1. Kan kita disyaratkan terhadap U1 kan. Nanti dapat ekspresinya tuh. Nah, ekspresinya berapa. Berarti ekspektasinya U2 diberikan U1 itu adalah ya integral lagi. Atau integral lagi. Kali ini karena kita mengekspektasikan terhadap U2 berarti daerahnya itu nanti daerah si U2. Daerahnya apa aja yang U2? Yang U2 itu daerahnya tadi ini kan 1/U1 kurang dari U2 ketika 0 U1 setengah. Ini kan berarti maksimumnya berapa nih? Dari sini dapatlah dari 1 sampai tah hingga kan. Yang ini juga dapat dari 1 sampai tah hingga. Ya, nanti ini integralnya berarti dari 1 U2 sama dengan 1, 2 sama dengan tah hingga dari fungsi yang ini. Nah, oke. Ini dapatlah. Nanti kan ini mungkin ada ekspresi U1-nya kan. Bisa jadi ada ekspresi U1-nya. Substitusinya dengan 1/4. Nanti keluar. Oke. Ya kalau mau dikerjain integralnya, nggak tahu ya. Takutnya makan waktu lama sih. Nggak usah, Kak, nggak apa-apa. Mending dapat idenya aja. Soalnya tadi bingung kan dibagi 2 gitu. Si jawaban terdefinisinya. Ini udah ada gening marginal density. Tapi ini terhadap U1, nggak terhadap U2. Nangis. Ya kalau yang terhadap U2 nanti integralin terhadap U2 ya mungkin bisa jadi piecewise kayak gini, bisa jadi. Atau mungkin gabungan. Bisa digabung, bisa piecewise. Ya tergantung nanti integralnya gimana. Ya kalau piecewise gini berarti nanti ekspektasinya ya U2 dikali PDF ini dengan daerah pengintegralan yang dari ini. Terus U2 dikali ini dengan daerah pengintegralan ini. Ini ditambah. Oke? Begitu. Tuh. Buset, TP tahun lalu susah ya ternyata. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kayaknya dari tadi kita belum bahas tentang kalian masih dapat nggak sih yang kayak lapangan sigma gitu? Tapi enggak lah ya. Semoga enggak.
Mungkin yang teman-teman yang tadi belum sempat kita bahas itu adalah terkait kombinatoriknya. Pada dasarnya itu kan peluang itu kan ikhtisarnya adalah peluang dari kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A. N-nya di sini mungkin kalau bahasa teori bilang atau bahasa kombinatoriknya itu kardinalitas dari A itu dibagi banyak anggota dari himpunan semestanya atau kardinalitas dari S. Ya, maka untuk menghitung peluang pasti kita harus bisa ngitung dong yang namanya berapa sih banyak kejadian yang A relatif banyak kejadian di semestanya. Contoh yang ini sebentar ya. Kemarin ada yang nanya. Kemarin sih ini edisi kemarin. Cuma orangnya kayaknya nggak ada dah di meet ini. Kayak. Nah. Wait. Sebentar ya. Terakhir di Nah, misalkan ini tentukan peluang bahwa semua orang turun. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang ngambil matem harusnya udah dapat di matematik diskrit kayaknya ya. 6 orang masuk ke lift dari lantai dasar, memiliki 10 lantai di atasnya. Dengan asumsi setiap orang turun di lantai yang dipilih secara acak, tentukan peluang bahwa semua orang turun di lantai yang berbeda. Dan dengan di sini kita perlu mengidentifikasi dulu kan peluang yang ingin dihitung kejadiannya adalah semua orang turun di lantai yang berbeda. Ya, berarti kejadian A itu adalah tadi ini, semua orang turun di lantai yang berbeda. Peluang dari A itu tentu saja ya banyak kejadian A dibagi banyak kejadian S. Yang susahnya ngitung ini gimana, yang hitung-hitung ini gimana. Gitu kan ya. Nah, semua orang turun di lantai yang berbeda. Berarti kan ini ada 11 lantai nih. Ada 11 lantai, dipilih 6 secara acak. Ya, 6 secara acak, tapi urutannya diperhatiin. Ya, kayak misalkan si A turun di lantai 1, si B turun di lantai 2, kan beda ya kejadiannya dengan si A turun di lantai 2, B turun di lantai 1. Nah, si urutannya diperhatiin. Urutannya diperhatikan, akibatnya kita akan menggunakan permutasi untuk menghitung kejadian semua orang turun di lantai yang berbeda ini. Ya, udah belajar kan? Permutasi, kombinasi. Nah, permutasi itu urutannya diperhatiin, kombinasi itu urutannya nggak diperhatiin. Ini urutannya nggak diperhatiin, misalkan si A turun di lantai 1 dan B turun di lantai 2, dengan B turun di lantai 1 dan A turun di lantai 2 itu kejadian yang sama. Faktanya kejadiannya beda di sini. Ya. Nah, ini berarti dari kita punya 11 lantai kan ya, lantai dasar ditambah 10 lantai. Asumsi setiap orang turun di lantai yang dipilih secara acak, dari 11 lantai kita pengen pilih 6. Kayak di sini 11 permutasi 6. Alias 11 dikali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Dibagi semestanya, ya udah, karena kemungkinan semua orang bisa turun di salah satu dari 11 lantai, berarti kan 11 untuk orang pertama dikali 11 untuk orang kedua dikali 11 untuk orang ketiga dan seterusnya. Makanya kita dapat di sini dalam notasi faktorialnya ini itu 11 faktorial dibagi 11 kurang 6 faktorial. Itu untuk permutasinya, ini akan dibagi 11 pangkat 6. Itu nilai peluangnya. Ya, siapa tahu keluar, siapa tahu keluar. Terus yang belum dibahas, ya harus mungkin teman-teman
bisa recall lagi yang disebut peluang yang masih ada hubungannya dengan peluang bersyarat itu adalah teorema Bayes. Teorema Bayes itu menghubungkan informasi yang sudah ada itu diupdate si peluangnya, istilahnya gitu. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya misalkan dari kalau misalkan kita punya kartu remi gitu kan ya, 52 biji. Terus kalian lagi main ya main berhubungan dengan kartu lah. Terus kalian gabut gitu kan, pengen ngitung secara matematis gitu. Nah, kalau misalkan ya anggaplah paling tinggi kartunya as gitu. Kalian pengen ngitung peluang kartu as keluar. Beda dong dari kartu as keluar diambil secara acak, peluangnya lebih kecil dibandingkan kalau kalian udah tahu udah ada 2 kartu as yang udah keluar. Pasti peluang ngambil kartu as kalau kalian tahu informasi bahwa diberikan udah 2 kartu as keluar, pasti peluangnya beda, lebih besar, ya Kak? Secara matematis itu dihubungkan dengan teorema Bayes. Teorema Bayes sendiri berbunyi, jika saya punya peluang B diberikan kejadian A, itu adalah peluang A diberikan kejadian B dikali peluang B. Ya ini katakanlah di sini B-nya diindeks ya. Ada kejadian B1, B2, dan seterusnya ya. Ini dibagi dengan penjumlahan dari seluruh kejadiannya. Peluang A diberikan BI dikali peluang BI. Ya, seingatku ini keluar di ujian tahun lalu. Jadi kemungkinan besar bisa jadi keluar di ujian kalian. Kalau diajarin, harusnya diajarin. Oke, itu lagi terus apa lagi yang belum kita bahas nih, belajar di TP. Kondisional udah, gabungan udah, saling bebas udah. Oh, bedain saling bebas dan saling lepas ya. Bedain saling bebas dan saling lepas. Saling lepas atau bahasa kerennya disjoint itu terjadi ketika kalau misalkan kita punya himpunan kejadian A dengan himpunan kejadian B, kalau kita iriskan, ini akan sama dengan himpunan kosong. Dalam bahasa peluang, berarti peluang kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan, peluangnya 0. Sedangkan kalau sudah habis. Ini ya di sini aja lah. Sedangkan tadi kalau saling lepas itu disjoint itu adalah A iris B itu adalah himpunan kosong atau peluang A iris B itu sama dengan 0. Bedakan dengan saling bebas atau independen. Dua buah kejadian dikatakan saling bebas jika peluang A iris B itu adalah peluang A dikalikan peluang B. Dalam bahasa kondisional, bahasa peluang bersyarat, peluang B bersyarat A itu adalah peluang B. Artinya kalau kita udah dikasih tahu ada kejadian A nih, dia nggak akan berpengaruh ke kejadian B. Makanya disebutnya independen atau saling bebas. Ini tolong dibedain ya, suka ketukar-tukar. Oke. Dan hubungan sebenarnya nggak ada hubungan keduanya. Dua kejadian saling bebas belum tentu dia saling lepas. Dua kejadian saling lepas dia belum tentu saling bebas. Ya, jadi tolong dibedain. Sebenarnya dua-duanya nggak ada hubungannya, cuma suka kebalik aja. Oke, terus apa lagi? Ya kalau tentang sigma aljabar, ya nggak percayalah.
teman-teman bisa belajar sendiri. Jarang keluar sih, dan kalau keluar juga nguli jatuh. Aksioma peluang juga teman-teman bisa baca sendiri. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, paling ku nyampein satu lagi. Ya, habis itu ya udah cabut gitu. Bisa cabut. Satu lagi, tadi kan udah sempat disinggung bahwa jenis-jenis fauba acak itu kan ada discrete, ada continue, ada campuran ya, atau mix. Yang dimaksud dengan campuran itu dia punya komponen discrete dan dia punya komponen continue. Dia punya titik-titik massa peluang, dia juga punya selang densitas peluang. Bentuknya gimana? Bentuknya bisa gini. Misalkan ini fungsi peluangnya ya, F. F kecil. Misalkan dia di 0, dia punya titik massa peluang. Peluang X sama dengan 0 segini. Terus dia punya densitas dari 0 sampai tahingga. Misalkan gini. Nah, contohnya di mana? Contohnya mungkin kalau di kan gua kan dari jurusan aktuaria ya. Banyak nih di aktuaria, nanti kalian pakai yang mix yang jurusan aktuaria. Itu contohnya misalkan premi asuransi. Premi asuransi yang dipotong di bawah. Atau enggak peluang seseorang tidak mengajukan klaim, itu kan berarti peluang X sama dengan 0 tuh di masanya di 0. Sisanya mah kontinu. Besar klaim bisa aja besar klaim sama dengan 0, terus sisanya diselang. Ya. Treatmentnya gimana untuk yang campuran? Karena yang campuran tadi itu kan dia punya titik massa dan dia punya selang densitas kan ya. Maka treatment-treatment untuk ekspektasinya itu adalah gabungan. Yang diskrit kita perlakukan secara diskrit, yang kontinu kita perlakukan secara kontinu. Jadi untuk ekspektasi X ya berarti ini adalah penjumlahan sigma ya. Kalau untuk diskrit, untuk elemen ini diskrit gitu ya. Ini dari X dikali masanya, masa peluang X sama dengan X gitu. Ditambah integral, ini support X-nya yang continue, X dikali Fx dx. Oke? Nah, kalau misalkan hubungan dari densitas fungsi peluang F kecil ke F besar itu kembali lagi ke definisi. Ya, kalau F besar itu adalah Fx. X itu adalah peluang bahwa X besar, bacaknya kurang dari X kecil. Berarti untuk diskrit, nanti nilai massa-massa peluangnya ditambahin. Kalau untuk continue, berarti kita integralkan luas di bawah kurva si F-nya. F kecil. Oke? Itu untuk yang mix. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ya, kalau terkait fungsi kesintasan, fungsi Hazard itu mungkin kalau yang kelasnya Bu Utri, nggak tahu diajarin atau enggak, dibaca aja sih kalau itu. Lagi, mungkin tunggu sampai 96 ya, 96. Kalau nggak ada, sudah bisa kita selesaikan tutorialnya.
Oke, udah nggak ada ya kalau gitu? Stop share. Ya, kalau begitu, ya kawan-kawan juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tutorial MA 3181 teori peluang berarti yang ini sudah selesai. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Yang baru join juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah datang. Nah, semoga bisa membantu untuk mempersiapkan UTS. Mohon maaf kalau misalkan dari gua sendiri banyak kekurangan, jadi jujur nggak disiapin gitu. Ya.